Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang munasahah dan taharuj. Nama: Nila Sofa, NIM 111982, Aurora Sasadifa, NIM 111997, Farhan, NIM 111905. Pengertian munasahah. Munasahah berasal dari suku kata nasah yang menurut pengertian bahasa naklu atau tahwil yang berarti memindahkan. Munasahah dalam kewarisan ialah kematian seseorang yang sebelum harta peninggalnya dibagi-bagikan, maka terjadi lagi kematian seseorang atau lebih yang berhak menerimanya, sehingga terjadi perpindahan hak kepada ahli warisnya disebabkan ia meninggal sebelum harta peninggalan pewaris dibagi-bagi. Unsur-unsur penting dari munasahah yaitu: yang pertama, harta warisan belum dibagi kepada para ahli waris. Yang kedua, adanya kematian sebagian ahli waris. Yang ketiga, adanya bagian harta warisan dari orang yang mati belakangan kepada ahli warisnya yang semula menjadi ahli waris terhadap orang yang mati lebih dahulu. Yang keempat, memindahkan bagian ahli waris yang telah mati kepada ahli warisnya harus dengan jalan kewarisan. Bentuk-bentuk penyelesaian munasahah. Penyelesaian kasus munasahah sendiri pada bentuk pertama tersebut pada uraian sebelumnya tidaklah begitu sulit, sebab dalam masalahnya tidak didapatkan suatu sebab yang mengharuskan adanya pembagian harta peninggalan dua kali, cukup dengan pembagian satu kali saja. Seperti contoh, seseorang meninggal dan meninggalkan ahli waris dua orang anak laki-laki yang bernama Rahmat dan Ruslan, dan dua orang anak perempuan yang bernama Fatimah dan Aisyah. Harta peninggalnya sebesar 80 juta. Sebelum harta warisnya dibagi-bagi, tiba-tiba Rahmat menyusul mati dengan tidak meninggalkan ahli waris selain Ruslan, Fatimah dan Aisyah. Maka cara penyelesaian cukup dengan mengadakan pembagian satu kali saja, yakni Ruslan berbanding dengan Fatimah dan Aisyah, yaitu 2:1:1. Jadinya 4. Maka Ruslan mendapatkan 2/4 dikali 80 juta, yaitu 40 juta. Fatimah 1/4 dikali 80 juta sama dengan 20 juta. Aisyah 1/4 juta, 1/4 kali 80 juta sama dengan 20 juta. Seandainya Rahmat mempunyai harta peninggalnya sebanyak 25 juta, maka harta peninggalannya akan dibagi-bagi menjadi Ruslan 2/4 atau dikali 2/4 dikali 25 juta sama dengan 12.500.000. Fatimah 1/4 atau dikali 25 juta sama dengan 6.250.000. Aisyah 1/4 dikali 25 juta sama dengan 6.250.000. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nila Sofa. Pengertian taharuj. Taharuj diartikan sebagai perjanjian di antara para ahli waris untuk mengeluarkan pengundur atau mengundurkan sebagai ahli waris dari menerima harta warisan dan meninggalkan lainnya dalam harta warisan dengan diganti imbalan tertentu dari harta warisan atau di luar harta warisan, baik perjanjian itu antara seluruh ahli waris maupun sebagian dari mereka. Ahli waris yang mengeluarkan atau mengundurkan ahli waris lain dalam hal ini disebut dengan al-muharij. Sementara ahli waris yang bersedia keluar atau mengundurkan diri itu disebut dengan al-harij atau al-muharaj. Taharuj dapat dipandang sebagai 3 macam akad, yaitu: yang pertama, taharuj dianggap sebagai akad jual beli harta yang diserahkan oleh pihak pertama. Al-muharij dianggap sebagai pembelian, sementara harta yang diserahkan oleh pihak kedua, al-harij, dianggap sebagai barang yang dibeli. Yang kedua, taharuj dianggap sebagai akad tukar-menukar jika harta yang diserahkan oleh pihak pertama dianggap sebagai alat penukar terhadap harta yang akan diterima dari pihak kedua. Yang ketiga, taharuj dianggap sebagai akad pembagian jika harta yang diserahkan kepada orang lain diundurkan atau dikeluarkan itu diambil dari harta peninggalan itu sendiri. Selanjutnya, perjanjian taharuj. Perjanjian taharuj dapat dibagi atas 3 bentuk.
Yang pertama, seorang ahli waris atau pihak pertama mengeluarkan atau mengundurkan ahli waris lain. Pihak kedua dengan memberikan sejumlah imbalan yang diambil dari miliknya sendiri. Dalam hal ini, pihak pertama di samping mendapatkan bagiannya sendiri yang harus diterimanya, juga memperoleh bagian dari pihak kedua dengan sejumlah imbalan tertentu, seperti contoh uang. Yang kedua, beberapa orang ahli waris atau pihak pertama mengundurkan ahli waris lain pihak kedua dengan memberikan sejumlah imbalan yang diambil dari harta warisan yang akan dibagi. Dalam hal ini, pihak pertama memperoleh seluruh sisa harta warisan setelah diambil sejumlah tertentu sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak kedua. Dan para ahli waris pihak pertama memperoleh bagian menurut perbandingan saham, memberikan masing-masing jika dibagi tanpa taharuj. Dengan kata lain, perbandingan bagian warisan yang harus diterima masing-masing pihak pertama akibat taharuj harus sama dengan perbandingan bagian mereka sebelum dilakukan taharuj. Taharuj seperti ini merupakan kasus yang umum terjadi di masyarakat. Dan selanjutnya itu adalah 3. Beberapa orang ahli waris pihak pertama mengundurkan seorang ahli waris atau pihak kedua dengan memberikan imbalan sejumlah tertentu yang diambil dari harta mereka masing-masing pihak pertama secara turunan atau patungan. Dan selanjutnya adalah cara pembayaran taharuj. Bentuk taharuj seperti ini dapat dibagi menjadi 3 corak menurut cara pembayaran. 1. Pembayaran oleh pihak pertama menurut perbandingan saham. Mereka masing-masing dalam hal ini masing-masing dari pihak pertama yang menerima tambahan dari bagian pihak kedua menurut perbandingan saham mereka masing-masing. Dan nomor 2, pembayaran oleh pihak pertama secara sama rata. Dalam hal ini masing-masing dari pihak pertama menerima tambahan dari pihak kedua secara sama rata. Dan yang ketiga, pembayaran oleh pihak pertama secara bebas. Jumlahnya dalam hal ini masing-masing dari pihak pertama menerima tambahan dari bagian pihak kedua menurut perbandingan pembayaran masing-masing kepada pihak kedua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.